Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Tertulis demikian: Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang belum memahami bahwa tidur merupakan salah satu tindakan iman. Ya saudara, tidur merupakan tindakan iman. Ada orang yang takut tidur karena khawatir bahwa ia tidak akan bangun lagi. Bagi kita yang sudah percaya, Tuhan Yesus memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi kita, sehingga kita tidak takut pada kematian sekalipun. Oleh karena itu, tidur bukanlah sesuatu hal yang menakutkan, tapi tidur merupakan anugerah Tuhan. Ada orang yang takut tidur karena takut kehilangan keuntungan. Keinginannya adalah bekerja dan berbisnis terus agar tidak kehilangan rezeki. Tapi bagi kita yang percaya, Tuhan memberikan berkat kepada kita pada waktu kita tidur. Jadi kita tidak akan gentar, khawatir dan takut untuk tidur. Tapi kita akan tidur dengan nyenyak dalam berkat dan perlindungan serta damai sejahtera dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum tidur pada malam hari, lakukanlah 5 hal berikut ini. Yang pertama, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita terima dan segala yang terjadi pada hari ini. Bersyukur juga untuk masalah dan tantangan yang kita alami, karena di balik masalah dan tantangan itu ada berkat dan perkara yang baik yang akan kita terima. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua saudara, tinggalkanlah yang sudah berlalu. Apa yang sudah terjadi hari ini, tinggalkanlah itu. Yang berlalu, biarkanlah berlalu. Kita tidak bisa memutar waktu untuk kembali ke masa yang sudah lalu atau mengubah yang telah terjadi. Tapi kita bisa memutar sikap kita agar kita dapat mengantisipasi dan meresponi setiap keadaan dengan lebih baik di masa depan. Ingatlah istri Lot yang menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang, padahal seharusnya ia memandang ke depan. Jangan biarkan diri kita menjadi terhenti karena apa yang sudah lewat, tapi pandanglah ke depan. Jalani hidup dalam rencana dan anugerah Tuhan. Yang ketiga saudara, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita sebuah doa yang kita kenal dengan doa Bapa Kami, di mana dalam doa itu terdapat permohonan ampun atas dosa kita dan sekaligus juga tindakan dari kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebelum tidur malam ini, mintalah pengampunan Tuhan atas kesalahan kita hari ini, dan ampunilah juga orang-orang yang bersalah kepada kita. Dalam Matius 6 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Yang keempat saudara, serahkanlah semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Semua kekhawatiran, ketakutan, kegalauan atau kegelisahan kita, serahkan semuanya itu kepada Tuhan.
Jangan kita simpan dalam pikiran kita, tapi serahkanlah. Kalau kita sudah serahkan, jangan diambil lagi, lalu kita pikirkan lagi. Serahkan dan biarkanlah Tuhan yang bekerja menolong kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang kelima, saudara, percayakanlah hari esok kita pada Tuhan. Hari esok dan masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Percayalah bahwa esok akan lebih baik daripada hari ini, dan percayakanlah semuanya kepada Tuhan. Amsal 4 ayat 18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yakinlah saudara, kehidupan kita akan semakin terang sampai puncaknya pada tengah hari. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Hari esok kita ada dalam tangan Tuhan, dan rencana Tuhan bagi kita adalah rencana kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada Yohanes 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kepada kita Tuhan memberikan damai sejahteranya yang tidak berasal dari dunia, melainkan dari sorga. Pesan firman Tuhan kepada kita, janganlah gelisah dan gentar hati kita. Malam ini saudara, tidurlah dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan menolong kita, memberkati dan melindungi kita, sehingga kita dapat tidur dengan nyenyak, dengan hati yang tenang, dalam damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk segala berkat dan perlindungan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat melalui hari ini sampai pada malam ini. Keberadaan kami saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk tidak takut dan tidak gelisah, tidak gentar, tidak khawatir, tapi senantiasa percaya kepada Tuhan dan mengalami damai sejahtera yang berasal dari sorga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengucap syukur. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu untuk segala hal yang terjadi pada hari ini, termasuk juga untuk masalah dan tantangan yang ada. Kami percaya bahwa di dalam semuanya itu ada kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau tinggalkan semua yang sudah berlalu dan mempercayakan segala sesuatunya kepadamu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau serahkan semua kekhawatiran, kegelisahan dan ketakutan kami kepadamu. Kami percaya Engkaulah yang memelihara hidup kami, dan kami juga percayakan hari esok, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ada dalam hati-Mu, kami ada dalam pikiran-Mu, kami ada dalam rencana-Mu. Itu sebabnya kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir dan gelisah, karena Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Malam hari ini kami mau tidur dalam damai sejahtera, sukacita dan ketenangan di dalam-Mu Tuhan.
Kami berdoa saat ini untuk yang sedang mengalami sakit penyakit, masalah dan persoalan dalam hidupnya. Agar Engkau ya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, kesembuhan, kelepasan, dan jalan keluar atas setiap persoalan dan masalah yang ada. Kami percaya mujizat Tuhan masih tersedia dan masih ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami terima jawaban doa daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.